sejati dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema wejangan Besar Legend atau Satrio Piningit Sejati yang berjudul Wejangan tentang perbedaan pemimpin yang dipilih oleh manusia dan pemimpin yang ditunjuk oleh langit bagian kedua. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada tema cerita pembahasan kali ini, sudi agar kiranya sahabatku semua berkenan memberikan supportnya pada channel saya ini agar lebih berkembang dan bersemangat dalam mengangkat kisah-kisah atau cerita-cerita kehidupan dan pengalaman spiritual yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baiklah, kita dengarkan wejangan yang berjudul Perbedaan Pemimpin yang Dipilih oleh Manusia dan Pemimpin yang Ditunjuk oleh Langit atau oleh alam semesta, bagian kedua, langsung oleh Besar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Selamat menyimak video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bersama saya Besar Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Bobby Wong atau Aja Raham atau Nanang Haryadi. Saya sepakat bahwa ada kepemimpinan di dunia ini, ada pemimpin yang ditunjuk oleh langit atau sang Maha Kuasa. Artinya dia seorang pemimpin yang tidak dipilih melalui pungutan suara ataupun election atau voting, tapi betul-betul pemimpin itu dipilih, ditunjuk oleh alam semesta, apapun sebutannya, baik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, Sang Yang Wasa, Sang Maruto, dan lain sebagainya. Hal itu karena pemimpin yang ditunjuk oleh langit biasanya diberi bekal kekuatan yang sifatnya kekuatan di luar nalar, bukan kekuatan yang sifatnya sementara. Nah, mungkin juga diberi keistimewaan, waskito pasti tahu yang akan terjadi terhadap kondisi bangsanya, negaranya, begitu juga kondisi rakyatnya, keinginan rakyatnya. Karena pemimpin yang dipilih melalui berdasarkan pungutan suara seperti yang terjadi di Amerika, di mana-mana, kota DPR, gubernur, wali kota, itu visi ke depannya rata-rata itu kebanyakan ya, itu mementingkan kelompoknya dan pribadinya. Jarang yang untuk mempunyai visi ke depan. Sebaliknya gelar-gelar nama suci yang betul-betul asli datangnya dari Sang Yang Maha Kuasa, Allah atau Tuhan, baik itu Imam Al-Mahdi, baik itu Satrio Piningit Sejati, baik itu Ratu Adil, kalau itu ditunjuk oleh seseorang yang hanya mempunyai kepentingan sesaat di dalam teori politik, itu kayaknya keabsahannya, kebenarannya masih diragukan. Kenapa? Karena orang tersebut mengatakan masih menggunakan rasa emosional, tidak berdasarkan hasil istikharah, tidak berdasarkan hasil semedi, tidak berdasarkan ritual khusus untuk mencari pemimpin atau nama suci tersebut. Contohnya yang baru-baru ini ada
Bahkan ada orang yang mendeklarasikan diri, menamakan dirinya Al-Imam Mahdi, Sadruddin dan Ratu Adil. Sebenarnya kalau boleh-boleh saja mendeklarasikan dan ditunjuk itu dengan satu catatan. Apakah sesuai ini kriteria seorang yang telah dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih manusia ya. Itu biasanya dikasih bekal kekuatan non spiritual, non logika, non naral. Artinya ya dia mungkin mampu mencegah sebuah kejadian-kejadian yang bersifat makro maupun mikro. Contohnya menyelamatkan sebuah keluarga di dalam bencana, baik itu kebakaran dan sebagainya, itu sifatnya mikro. Menyelamatkan satu keluarga orang lain yang mungkin akan mengalami kematian atau sakit dan sebagainya, itu adalah bekal-bekal yang dititipkan kepada pemimpin-pemimpin yang dituju oleh Tuhan, baik itu pengobatan dan sebagainya. Nah, di samping itu juga ada yang namanya bekal sebuah kekuatan energi di luar nalar yang bersifat makro. Contohnya bencana alam, tsunami, terus kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Ketika dia itu seorang pemimpin yang dituju oleh Tuhan, akan diberi isyarat dan diberi antipatinya supaya terjaga dan terselamat. Itu adalah salah satu kriteria pemimpin yang dituju oleh Tuhan, baik yang menamakan nama suci maupun yang tidak menggunakan nama suci atau nama-nama kebesaran yang sangat populer. Sebab banyak juga kawi yang tidak mempunyai bekal apa-apa, tidak mampu mengantisipasi apa-apa, karena cuma ambisius pemikirannya, ambisius pribadinya, ingin tenar, ambisius ingin dipuja orang, ambisius ingin disenangi orang. Akhirnya dia mendeklarasikan diri sebagai Al-Imam Mahdi, mendeklarasikan sebagai Sadruddin. Itu hanya kebohongan saja. Karena yang betul-betul ditunjuk oleh Tuhan, dia tidak mau menasikan diri, bahkan cuma menawarkan, silakan Anda manggil saya apa saja, contohnya begini. Tapi dia mempunyai kekuatan memang untuk mengantisipasi segala sesuatu untuk perlindungan rakyatnya, untuk perlindungan masyarakatnya, untuk perlindungan warga bangsanya. Itu dibekali oleh Sang Hyang Widi. Kalau pemimpin yang dipilih, yang melalui voting, baik itu pemilu, pilkada dan sebagainya, hampir 100% tidak ada memiliki kekuatan spiritual di luar nalar. Dia hanya mengandalkan intelektual, program, visi, terus uang, terus tim. Nah, ketika dia kalah ya mungkin dia akan kecewa, bisa stres, bisa trauma, bisa tidak turut membangun bangsa lagi, bisa menghujat. Tapi kalau pemimpin itu yang dipilih, ditunjuk oleh langit ya bahasanya, seperti yang disampaikan di videonya Ratu Tunjung Sekar itu bahwa pemimpin tersebut pasti mempunyai kriteria, punya visi dan misi. Di samping visi Tuhan yang Maha Kuasa, visi hablum minallah, yaitu urusan dengan Tuhan, dan hablum minas, urusan dengan manusia, untuk kemakmuran, untuk keselamatan, untuk ketenangan, untuk ketentraman dan kenyamanan di dalam berbangsa dan bernegara. Pertanyaan saya, selama ini ada pilpres, pileg, pilgub, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan presiden, apakah hampir keseluruhan rakyat Indonesia sudah mengalami kenyamanan? Kenyamanan di bidang keamanan, kenyamanan di bidang kesehatan, kenyamanan di bidang ekonomi, kenyamanan di bidang ketentraman, kenyamanan di bidang sandang pangan papan. Itu yang harus dipertanyakan.
bukan kenyamanan di bidang satu saja. Nah memang itu semua tidak bisa langsung, mungkin bertahap, ini diselesaikan, ini diselesaikan. Tapi yang jelas intinya perbedaan seorang pemimpin yang betul-betul dipilih oleh masyarakat melalui voting, ya, dengan pemilihan yang betul-betul pemimpin ditunjuk oleh Tuhan tanpa melalui voting. Tapi dia sudah bergerak tanpa sepengetahuan manusia, tapi dia tetap andil walaupun namanya tidak disebut di media massa, di media sosial, bahkan tidak dihargailah. Nah itu seorang pemimpin yang ditunjuk Tuhan. Kan ada kalanya seorang yang ambisius dengan popularitas nama, baik itu nama kebesaran ingin jadi presiden, nama kebesaran gubernur, bupati dan wali kota, bahkan camat, lurah. Kalau dia betul-betul berdasarkan dia yang ditunjuk mendapatkan wahyu makutoromo, wahyu kedudukan, biasanya dia berhati-hati. Itu bukan ingin cepat-cepatan, instan ingin dipanggil orang, enggak. Semua itu bertahap. Seorang pemimpin sejati itu pertama dia tidak mementingkan dirinya pribadi, pasti dia mementingkan keutuhan bangsa, negara dan rakyatnya. Bangsanya utuh, punya nama besar di mana-mana, tapi kalau rakyatnya semuanya miskin, beli tiket pesawat aja tidak mampu, ya percuma. Walaupun bangunannya di mana-mana besar, ada 10 bandara, ada pembangunan ini, ternyata kosong. Konsumennya tidak ada yang mampu yang membeli, berarti dia membesarkan nama bangsa tapi tidak memakmurkan masyarakat dan rakyatnya. Nah hal itu sebagai filterisasi atau evaluasi terutama buat Mas Jokowi. 10 bandara yang Anda bangun selama ini apakah sudah bermanfaat bagi rakyat, masyarakat di daerahnya maupun di luar daerahnya, termasuk buat para pengusaha. Nah, evaluasi dari saya ini semoga sampean selaku presiden atau presiden kandidat presiden yang datang berevaluasi apakah selama ini program saya sudah berjalan dan masyarakat menikmati, ataukah saya terlalu over ambisius untuk mempunyai nama besar sehingga kemanfaatannya buat rakyat dan masyarakat kurang kan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Dulu program pasar-pasar tradisional sungguh bagus ketika Mas Jokowi jadi gubernur, tapi ketika jadi presiden ya mungkin sudah afiliasinya sudah internasional, ya mungkin dia lupa. Nah, sekarang ini yang dipikirkan bagaimana mempertahankan kedudukannya dan keluarganya tetap duduk, sehingga terosepsi semua berpolitisasi untuk meraih jabatan, untuk mempertahankan kekuasaan. Hal itu termasuk kategori keserakahan jabatan, padahal masih banyak masyarakat yang perlu, yang arif, yang bijaksana, yang mempunyai visi prakteknya nyata di dalam membangun bangsa dan negara dan untuk memakmurkan kerakyatan yang adil dan merata itu. Demikian sahabat-sahabat, ini cuma 12 menit. Silakan Anda berevaluasi dengan adanya Pilpres, seorang pemimpin yang dipilih negara dan pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui voting, dan pemimpin yang tidak dipilih melalui voting melalui petunjukan dari Tuhan atau Yang Maha Esa. Nah, ketika ini bertarung, otomatis pertarungan konsep ideologi, bahkan visi dan misi membentuk bangsa tersebut pasti ada juga. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini. Mari kita berevaluasi untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dengan visi bangsa dan negara menjadi mercusuar dunia yang akan datang 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, bahkan 500
bahkan ribuan tahun yang akan datang masih tertera sebagai bangsa yang menjadikan gemah ripah lojinawi toto trenteng raharjo. Bersama saya Gusar Legend. Kalau ada kebenarannya, apa yang saya sampaikan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau ada kekhilafan dan kesalahannya, ya anak akur minal ilmi anadhah min ilmi. Kalau ada perkataan yang disengaja maupun yang tidak disengaja menyinggung perasaan dan pemikiran sahabat-sahabat semua masyarakat Indonesia, sahabat seluruh dunia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata dalam hati saya untuk menyakitkan, tapi hanya mengevaluasi kejadian perjalanan peradaban bangsa dan negara Indonesia atau Nusantara. Sampai ketemu di episode atau video selanjutnya. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan wejangan tentang perbedaan pemimpin yang dipilih oleh manusia dengan yang ditunjuk oleh langit atau alam semesta bagian kedua. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mampir ke channel YouTube saya dan menyimak video ini. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan atau kekhilafan itu karena kedoifan dan kepakiran ilmu saya. Salam sejahtera.